Serangan Amerika Serikat Israel ke kilang minyak Iran membuat langit Teheran memerah. Perang makin sengit, apalagi Presiden Trump membuka opsi mengerahkan pasukannya untuk melancarkan invasi darat ke Iran. Dan untuk membahasnya, sudah ada pakar hukum internasional Universitas Indonesia, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah sehat. Prof, ini pertanyaan di banyak orang, mengapa perang ini seolah sulit untuk dikendalikan? Ya, sulit dikendalikan karena ada 5 faktor. Pertama adalah stamina, dalam artian alutsista, rudal, kemudian juga pesawat tempur dari pihak-pihak yang berperang ini masih tinggi dan anggaran masih memadai. Meskipun kita dengar bahwa Amerika Serikat, Presiden Trump memanggil sejumlah perusahaan untuk segera menyiapkan amunisi-amunisi yang dibutuhkan. Sementara kita lihat bahwa Iran kelihatannya dia sudah mempersiapkan sejak lama memang. Mungkin sejak Iran diembargo oleh Dewan Keamanan PBB, bahwa dia tahu bahwa dia akan menjadi objek bagi Amerika Serikat maupun Israel, sehingga mereka sudah menyiapkan berbagai alutsistanya, persiapan rudal dan lain sebagainya. Bahkan sebelum perang terjadi, Iran sudah melakukan komunikasi dengan Rusia, dan yang saya lihat di berita ada sejumlah pesawat angkut militer Rusia yang datang ke Iran, mungkin juga membawa rudal dan lain sebagainya. Jadi masalah stamina ini masih dalam posisi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah dukungan. Nah, memang masing-masing negara kalau mereka mendapat dukungan yang kuat dari rakyatnya, dari politisnya, maka mereka akan tetap akan berperang. Kita tahu di Amerika Serikat kemarin ada permintaan dari Senat karena seharusnya serangan ini dikonsultasikan ke Kongresnya, ya, persetujuan, tetapi resolusi ini gagal. Tapi saya lihat juga di sebagian rakyat Amerika mempertanyakan perang ini sebenarnya perang untuk kepentingan siapa sih? Apakah kepentingan Amerika atau kepentingan Israel? Demikian Israel. Kalau Israel, partai oposisinya mereka mengatakan bahwa ini karena berhadapan dengan musuh yang sama, maka mereka bersatu. Sementara Iran setelah meninggalnya, tewasnya pemimpin besar mereka Ali Khamenei, maka justru bukan membuat mereka melemah seperti yang diharapkan oleh Presiden Trump, ya, sehingga siapapun penggantinya akan bisa didikte oleh beliau, tetapi justru membuat kuat dan juga militansi dari sebagian rakyat Iran. Nah, jadi ini dukungan dari publik itu sangat penting. Dan yang ketiga, yang juga perlu diperhatikan adalah seberapa banyak negara-negara yang tadinya tidak terlibat akan terlibat. Karena sekarang ini kita lihat misalnya Inggris, Prancis sudah menyiapkan diri untuk digunakan pangkalannya, walaupun mereka berjanji tidak akan mengirim pasukan pesawat tempur untuk menyerang Iran. Meskipun Amerika Serikat, Inggris, dan lain sebagainya, mereka terikat dalam perjanjian NATO, ya. Harusnya serangan terhadap Amerika berarti serangan juga terhadap mereka, tapi mereka tidak mau. Bahkan Spanyol itu menolak. Sementara negara-negara Teluk awalnya marah sama Iran karena mereka mau menyerang, tapi sekarang karena ada permintaan maaf dari Presiden Iran kepada negara-negara Teluk yang menyasar mungkin serangan itu ke berbagai yang bukan pangkalan militer Amerika Serikat di negara tersebut, itu sekarang sudah mulai melunak. Nah, tapi kita lihat juga bahwa Iran ini mungkin didukung oleh Rusia dan kemudian juga oleh Cina, karena Cina tidak ingin Iran itu jatuh di tangan Amerika, lalu kemudian bisa didikte seperti kayak di Venezuela, yang salah satunya adalah tidak diperbolehkan menjual minyak ke Cina. Nah, ini jadi ada 3 faktor ini. Faktor yang keempat adalah ya tentu bagaimana reaksi dari dunia sekarang ini, ya. Banyak pihak di masyarakat dunia itu tidak setuju dengan mungkin tindakan pemerintahnya, lalu mereka melakukan demonstrasi di kedutaan besar Amerika, mungkin kepentingan Amerika, itu yang terus kemudian di Pakistan mereka melakukan perusakan-perusakan. Nah, di sini yang ini benar atau tidak, dari berbagai berita di Indonesia katanya TNI disiagasatukan. Nah, ini juga dalam konteks mengantisipasi. Sebenarnya jangan sampai kita ingat pada waktu Amerika Serikat menyerang Afghanistan, itu ada sebagian masyarakat kita yang melakukan misalnya tindakan yang nggak boleh, ya, yaitu sweeping terhadap warga negara Amerika dan sebagainya. Ini juga harus diperhatikan karena jangan sampai perang ini membuat terbelah
masyarakat di suatu negara, bahkan masyarakat dengan pemerintahnya, kemudian menciptakan instabilitas, dan itu yang kita sayangkan. Dan terakhir, memang perang ini akan segera berhenti kalau negara-negara sudah capek, negara yang berperang, dan kemudian datang atau diharapkan hadir mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Nah, mungkin ini untuk menyelamatkan muka mereka supaya tidak dikatakan kalah perang seperti itu. Ya, Prof. Hikmahanto, ini menarik. Bagaimana cara kemudian membaca keinginan pihak-pihak yang bertikai, terutama dalam mengakhiri perang? Tentu kita berharap harus ada titik temunya. Nah, bagaimana cara membaca keinginan pihak-pihak yang bertikai ini untuk kemudian mendapat titik temu supaya perang ini segera berakhir? Ya, kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh para pemimpin dari mereka yang berperang ya. Saya melihat misalnya Donald Trump mengatakan bahwa ada pihak Iran, kita tidak tahu siapa, yang berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat untuk berunding, bernegosiasi. Tapi dari pihak Iran, mereka mengatakan bahwa enggak, kita tidak akan menerima itu dari Menteri Luar Negerinya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada mungkin harapan dari pihak Amerika Serikat, ya, bahkan Amerika Serikat mengatakan, oke lah, pakai aja sistem mullah, nggak apa-apa. Yang penting Anda mau saya dikte. Kira-kira seperti itu, karena Presiden Trump bilang bahwa beliau ingin ikut di dalam proses pemilihan pengganti dari Ali Khamenei. Nah, ini yang tentu kalau dari sisi Iran mau menerimanya ini, ya tentu dia akan menyerah. Tetapi kan dia tidak. Tentu nanti akan digunakan, mungkin ada pihak tertentu yang diminta oleh Presiden Trump untuk menjadi mediator, lalu kemudian mediator ini berpura-pura lah kira-kira, oh ini karena keinginan dari para pihak, lalu kemudian akan diakhiri perang ini. Nah, tapi yang saya lihat bahwa saat sekarang ini Iran dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak menghendaki hal tersebut. Dia akan menghadapi Amerika Serikat dan kelihatannya percaya diri bahwa alutsista mereka, radar, rudal, dan lain sebagainya itu masih banyak, walaupun sekarang ini sedang dilumpuhkan oleh pihak Amerika Serikat maupun pihak Israel. Nah, oleh karena itu sekarang ini memang pasukan darat itu harus dikirim. Tapi oleh Amerika Serikat, Presiden Trump, beliau juga khawatir. Karena kalau pasukan darat yang dikirim, itu akan banyak prajurit Amerika Serikat. Karena tidak tahu medan, belum selesai semuanya, itu yang akan bertempur dengan pasukan Iran yang kita tidak tahu jumlahnya, mungkin lebih besar begitu ya. Dan ini akan membuat rakyat Amerika marah karena dipertanyakan, apa sih tujuan dari perang ini oleh Amerika Serikat? Bukankah ini perang Israel? Lalu kenapa menggunakan uang pajak dari rakyat Amerika Serikat untuk melakukan serangan yang untuk kepentingan Israel? Jadi ini yang mungkin Presiden Trump ingin agar rakyat Iran yang anti terhadap pemerintahnya yang mengambil alih gitu ya, maka dia secara terbuka, termasuk juga Perdana Menteri Netanyahu mengatakan kepada, ini saatnya bagi Anda rakyat Iran untuk mengambil alih dari kepemimpinan dari mullah ini. Bahkan saya lihat Presiden Trump juga dan Israel mengatakan bahwa minta agar anggota dari Garda Revolusi itu membelot, dengan harapan bahwa mereka nanti tidak akan diadili dan lain sebagainya, akan dapat imunitas. Untuk apa? Untuk menurunkan pemerintahan yang sekarang ada. Bahkan Amerika Serikat sekarang sudah berbicara dengan mereka yang dari Kurdi Iran yang selama ini beroposisi dengan pemerintahnya untuk dipersenjatai, dan mereka yang diminta untuk masuk. Jadi ini menurut saya ini ada kelicikan-kelicikan dalam perang seperti ini ya, di mana bukan kombatan dengan kombatan yang harus berhadapan, tapi rakyat dipecah belah, lalu kemudian mereka dipersenjatai untuk melawan pemerintahnya sendiri. Seperti itu. Oke, Prof, singkat saja ini, apakah ada kemungkinan adanya kudeta dari dalam Iran? Apalagi Anda tadi mengatakan bahwa Amerika Serikat ini sedang negosiasi dengan kelompok oposisi Kurdi. Singkat saja. Ya, bisa jadi itu akan terjadi. Itu tergantung dari rakyat di Iran dan bagaimana pemerintah bisa memberikan ketenangan kepada rakyatnya, terutama sekali pada saat ini karena harga kebutuhan pakan juga mungkin mahal di Iran, ada kemarahan dari rakyat Iran ya kalau terus berperang dan lain sebagainya. Jadi bisa saja seperti itu terjadi. Baik, diharapkan segera ada titik temu dari negara konflik agar dunia semakin membaik dan konflik segera berakhir antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda kepada kami di Kompas TV, Kompas Malam, Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Salam sehat selalu, Prof.